Salam budaya, selamat datang kembali di channel Nonton Pameran Seni. Hari ini, Sabtu tanggal 25 Agustus 2023, kita akan jalan-jalan ke Sleman Creative Space di Condong Catur, Yogyakarta. Kita akan menghadiri screening film art animation oleh Animation Club Bazaar dengan tajuk Shadow Animation. Kali ini, kita akan nonton karya art animation Samuel Indratma dengan judul Lostang Extended dan karya Daud Nugraha dengan judul Desa Timun Episode Bola. Selamat malam semuanya. Gimana nih? Tadi yang ikut workshop siapa aja? Angkat tangan dong, aku pengen tahu. Banyak banget. Oke, seru nggak workshopnya? Kemarin siapa aja nih yang kemarin ke Animasi Club Bazaar? Ada nggak yang kemarin di sini? Oh, beda. Oh, ada satu orang. Mantap. I see you. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Sudah menyempatkan untuk datang ke sini ikut merayakan Animasi Club Bazaar edisi ketiga yang bertema siluet. Sebelumnya saya mau membacakan apa sih Animasi Club Bazaar itu. Nah, Animasi Club Bazaar adalah festival bulanan yang diadakan oleh Animasi Club untuk merayakan dan menjadi wadah bagi teman-teman kreator. Dan kami setiap bulannya mengadakan workshop atau masterclass, screening sesuai tema, dan ada bazaar juga selama 2 hari, dan ada community gathering dan ada art book silang. Dan tentunya dengan berkolaborasi dengan komunitas atau pegiat pelaku animasi yang lainnya, kami juga berkolaborasi dengan Ruang Obrol mengadakan talk show. Nah, kemarin siang kami ada community gathering dengan Blender Art Indonesia, lalu lanjut dengan talk show dengan Ruang Obrol, lalu malamnya kami mengadakan layar tancap menonton open movie di amphitheater atau panggung belakang. Nah, hari ini, siang ini tadi, sudah ada workshop bersama Pak Samuel Indratma yang ada di belakang situ. Workshop membuat animasi dengan teknik wayang, metode lostang sebutnya. Lalu tadi sore ada teman-teman artbook silang, mereka membawa artbook lalu bertukar, berjejaring dan berkumpul nanti di grup Instagram. Jadi teman-teman kalau mau ketemu sama kolektor artbook yang lainnya bisa ikut artbook dan join dengan grup Instagramnya. Nanti next artbook silang bisa janjian untuk nanti mau bawa apa nih, mau bawa ini dong gitu. Dan puncak acaranya kami selalu mengadakan screening film animasi di agenda terakhir dari rangkaian acara Animasi Club Bazaar. Nah, pada edisi ketiga ini kami merayakan dan mengusung tema siluet sebagai salah satu wujud karya seni rupa yang juga dikembangkan dalam seni gambar bergerak dan animasi. Seperti edisi terdahulu, Animasi Club Bazaar edisi 3 hadir dengan program pemutaran dan workshop yang sesuai tema. Shadow atau bayangan mengambil peran penting dalam seni pertunjukan boneka atau shadow puppet. Teknik yang serupa kemudian digunakan untuk membuat film animasi panjang pertama tahun 1926. Ini yang kemudian dikenal dengan shadow animation. Meski shadow puppet atau wayang telah cukup dikenal di Nusantara, tidak banyak yang membuat shadow animation. Samuel Indratma dan Daud Nugraha adalah 2 dari sedikit kreator yang berkarya dengan shadow animation. Animasi Club Bazaar edisi 3 ini ingin merayakan teknik animasi legendaris ini dengan memutar Lostang Extended karya Samuel Indratma dan Desa Timun Bola karya Daud Nugraha. Halo, nama saya Daud Nugraha. Saya adalah kreator dan juga sutradara dari film animasi wayang pertama di Indonesia, Desa Timun. Jadi kenapa saya bikin Desa Timun itu wayang gitu ya? Karena memang dari kecil saya sudah suka wayang kulit. Saya tuh kelahiran di Yogyakarta. Walaupun umur 2 saya sudah pindah ke Bandung. Nah, waktu kecil memang orang tua saya suka membelikan saya wayang kulit gitu. Dan ya kurang lebih ya seperti ini ya, wayang kulit yang seperti ini. Jadi
memang saya selalu terkagum-kagum dengan wayang kulit, terutama bayangannya, karena menurut saya itu ajaib sekali ya, magical. Jadi kalau misalnya ada pertunjukan wayang di TV, itu saya walaupun ya nontonnya sedikit-sedikit ya karena masih kecil, yang saya suka tuh bagian bayangannya, justru bukan bagian dalang yang memainkan wayang. Nah, tapi selain wayang, saya juga sangat suka dengan komik dan animasi, terutama komik dan animasi Jepang. Jadi saya tumbuh dengan itu. Banyak sekali saya baca komik, nonton. Nah, itu yang menyebabkan saya ambil kuliah di desain komunikasi visual. Jadi waktu itu saya kuliah di DKV ITB. Dan di sana saya, walaupun memang saya sering lebih banyak menggambar komik ya, komik Jepang, gambar-gambar seperti anime Jepang gitu. Dan tapi saya selalu diingatkan oleh dosen-dosen saya di ITB kalau jangan melupakan kebudayaan Indonesia karena itulah kekuatan kita. Jadi di situ saya mulai kembali ya tumbuh kecintaan saya akan wayang. Jadi saya ketika ada mata kuliah seminar, saya membuat penelitian, mempelajari lagi tentang wayang kulit, tentang motif-motifnya, proses pembuatannya, dan segala konsep di balik wayang kulit. Lalu saya juga sempat membuat pertunjukan wayang bersama teman-teman saya. Nah, saya juga di situ semakin banyak lagi menggabungkan antara kesukaan saya akan komik-komik atau ilustrasi dengan budaya tradisional seperti batik dan wayang. Salah satunya waktu itu di tahun 2007 ya, saya sempat mengikuti lomba majalah konsep, majalah desain grafis konsep, yang di situ saya membuat gabungan antara ilustrasi dengan batik Jogja waktu itu, dan dengan saya menceritakan tentang tentang kisah rakyat Timun Mas gitu. Yang itu mendapatkan juara pertama di 1001 konsep cover kontes di sana. Nah, setelah itu saya semakin terus menggali. Saya sempat membuat ilustrasi buku anak dengan pendiri majalah konsep Pak Joko Hartanto. Itu juga cerita tentang binatang-binatang yang bermotifkan batik. Jadi saya juga di situ semakin dekat lagi dengan dunia anak-anak. Di tahun 2014 saya sempat menjadi guru TK di Rumah Belajar Seni Palar di Bandung. Nah, disitulah saya mendapatkan ide karakter Desa Timun, karena ada 2 anak TKB gitu yang saya ajar, itu namanya Cila dan Cili, dan itu menjadi inspirasi saya untuk membuat karakter kancil. Lalu saya tambahkan satu lagi, Cila, Cili, dan Cilo, dan saya membayangkan di mana mereka tinggal, karena di lagu, berdasarkan lagu kan si kancil suka mencuri timun ya, sukanya timun. Jadi saya membayangkan mereka tinggal di sebuah desa namanya Desa Timun. Nah, lalu awalnya saya hanya membuat karakter seperti buku cerita anak seperti biasa saja. Nah, saya terinspirasi untuk membuat wayang untuk anak-anak ini sebenarnya terinspirasi dari hal yang lain, yaitu dari film kartun yang berasal dari Inggris yang sangat populer, bercerita tentang keluarga babi yang berjudul Peppa Pig. Karena waktu itu anak saya masih berumur 3 tahun, sangat suka nonton Peppa Pig ya. Dan begitu saya lihat, saya juga langsung tertarik gitu, karena begitu lucu, ceritanya sangat menarik. Dan begitu saya lihat animasinya, itu sangat sederhana. Itu seperti wayang, karena hanya ada satu tapak dan flip kiri kanan. Begitu saya lihat, wah ini seperti wayang ya. Dan langsung saya punya ide, nah ini harusnya bisa nih wayang dibuat seperti ini, seperti Peppa Pig ini, lucu, bisa menarik, dan juga bisa dinikmati oleh anak-anak. Makanya itulah saya muncul ide untuk bikin wayang untuk anak-anak, wayang yang lucu, yang menggemaskan gitu untuk anak-anak. Nah,
ide-ide situ masih terinkubasi. Lalu saya sempat bekerja di luar negeri, di Malaysia dan di Shanghai, Cina sebagai storyboard artist, dan situlah saya mendapatkan proyek satu film animasi flat 2 dimensi berjudul Emi dan Guru, dan setengah sama persis dengan Peppa Pig yang flat gitu. Dan disitulah saya mendapatkan berbagai ilmu storytelling untuk menceritakan film animasi tapi yang berbentuk flat seperti wayang. Nah, lalu di akhir 2021 saya mulai membuat ide Desa Timun yang tadi, lalu saya gabungkan dengan konsep animasi wayang tadi. Jadi akhirnya saya membuat karakter Cila, Cili, dan Cilo itu menjadi bentuk wayang. Jadi seperti ini ya. Nah ini saya sudah, karena memang ide cerita itu udah ada sejak tahun 2014, 2015, itu saya kembangkan terus, saya inkubasi terus, dan saya matangkan, dan baru di 2021 akhirnya saya berhasil membuat satu film animasi pendek, animasi wayang pendek berdurasi 4 menit yang berjudul Bola. Jadi judulnya sebenarnya Desa Timun, tapi ceritanya tentang bola, karena memang Desa Timun itu saya bayangkan menjadi serial ya, menjadi ada cerita-cerita pendek yang dengan berisi berbagai macam tema. Jadi temanya tentang keseharian anak-anak di desa. Ini karakternya ada Cila, terus ini ada Cili, ini ada Cilo, dan ini karakter favorit penonton Ayam. Ini ada Ayam. Nah, jadi ya itulah kenapa saya membuat Desa Timun. Dan Desa Timun waktu saya rilis ke sosial media, di Instagram, di YouTube di bulan Juni dan Juli tahun 2021, mendapatkan respon positif dari masyarakat Indonesia. Banyak sekali yang memberikan apresiasi, dan salah satunya adalah dari Kemendikbud. Jadi saya dihubungi Kemendikbud dengan Pak Direktur dari Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru, Pak Ahmad Mahendra. Lalu saya diajak untuk membuat serial Desa Timun, dan akhirnya saya waktu itu masih ada di Shanghai, juga mengumpulkan tim ada di Indonesia, ketemu dengan berbagai teman-teman, komunitas, salah satunya Rumah Dongeng Mentari yang ada di Jogja, dan mereka juga membantu saya untuk membuat ini ya, mendalangkan wayang-wayang ini, menghidupkan Cila, Cili, dan Cilo. Nah akhirnya jadilah season pertama dari Desa Timun yang ada jumlahnya ada 13 episode, jadi ditambah episode bola itu jadi total ada 14 episode yang bisa ditonton di Indonesiana TV, bisa dilihat lewat IndiHome dan juga di websitenya www.indonesiana.tv, itu semua bisa dilihat secara free. Dan saat ini juga kami sedang memproduksi season kedua yang berjumlah 26 episode, dan kami juga sekarang sedang mendevelop film pendek lain yang berbeda dengan Desa Timun, yang diangkat dari cerita rakyat Timun Mas yang dulu pernah saya angkat waktu tahun 2007. Nah, jadi harapannya saya untuk Desa Timun adalah bisa semakin banyak dikenal, makin banyak dinikmati oleh anak-anak di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke seluruh dunia ya. Jadi memang Desa Timun ini selain di Indonesia juga sudah masuk ke dalam berbagai festival di mancanegara, ada di Singapura, di Malaysia, di India, di Jepang, Kineko Festival, juga di Amerika. Kemarin juga saya baru pulang dari San Diego Comic Con, karena memang Desa Timun juga masuk ke dalam San Diego Children's Film Festival, dan saya diundang ke sana, dan saya sangat senang ya bertemu dengan anak-anak yang ada di sana. Begitu mereka melihat wayang ini juga
mereka sangat tertarik, sangat apresiatif gitu. Karena bagi mereka ini sesuatu yang unik ya, yang pertama kali bagi mereka. Juga nanti di November ini saya juga akan ke Jepang untuk menghadiri Kineko International Children Film Festival. Dan ya serunya ada di sana karena nanti film Desa Timun yang akan ditayangkan itu akan didubbing secara live dalam bahasa Jepang gitu. Jadi saya akan mendengarkan Cila Cili Cilo berbicara dengan bahasa Jepang. Dan itu bagi saya sesuatu yang sangat mengharukan ya, karena memang saya banyak sekali terinspirasi dengan komik dan anime dari Jepang. Dan saya merasa sangat senang gitu karena bisa membawa budaya Indonesia untuk ke sana dan bisa seperti apa mengembalikan gitu ya inspirasi kepada anak-anak di sana. Jadi harapannya supaya Desa Timun, Cila Cili Cilo, dan Ayam bisa menjadi karakter yang ikonik untuk anak-anak Indonesia, bisa menjadi karakter kecintaan dan kebanggaan anak-anak Indonesia. Saya Samuel Indratma sebagai seorang seniman perupa yang mengeksplorasi banyak medium seni dan salah satunya adalah animasi. Nah, animasi yang saya bikin animasi yang berbasis tradisi wayang atau sedu papet. Nah, dari sana saya membayangkan bagaimana karya-karya saya bisa bergerak, berinteraksi dengan penonton,
dalam durasi tertentu dan kemudian bisa diakses oleh publik yang lebih luas lagi di banyak tempat karena ini digital. Dan ada satu karya yang saya bikin animasi ketika masa pandemi. Ketika masa pandemi diminta sama salah satu teman di Jepang untuk membuat karya yang bisa dinikmati secara digital di masa-masa COVID, tapi juga bisa ditayangkan kelak di kemudian hari dalam format pertunjukan, tapi juga bisa dilihat dalam format digital. Nah, animasi tersebut saya bikin ya dengan cerita yang sangat terbuka, memungkinkan orang bisa membayangkan karya-karya saya itu multi interpretasi. Nah, saya mencoba waktu itu sudah beberapa karya animasi ya, ada sekitar 4 atau 5 kayak gitu kan, dengan durasi yang bervariasi. Dan ini sebagai antara tantangan tapi juga mencari kemungkinan-kemungkinan baru dengan medium yang unik, dan saya memakai pendekatan yang lebih sederhana. Dari situ kemudian saya ingin mengeksplorasi jauh ke depan, dan ya ini bagian dari kesenimanan saya, terus mencari peluang-peluang baru dengan medium-medium baru dan menjumpai penonton baru kayak gitu. Karena saya juga sebagai seniman mempunyai minat terhadap kerja kolektif, kerja komunitas, kerja tim, walaupun secara individu saya juga mengerjakan karya secara individu. Dan kalau di 2024 saya ingin membuat satu pameran di Jogja National Museum, pameran besar bersama Faisal Komandobat dan Alit Ambara. Jadi 3 lantai dipecah satu lantai, dan saya ada di lantai dasar, dan saya ingin menampilkan ragam karya dalam variasi medium, entah itu patung, lukisan, animasi, lantas instalasi, dan musik seperti itu. Jadi antara kerja kolaborasi, kerja community, membangun jejaring baru, dan memperluas gagasan-gagasan baru selalu saya minati. Demikian, terima kasih. Animasi klub di Sleman Kreatif Space ini membuat satu screening dan satu workshop bagaimana membuat karya berbasis wayang dan kemudian menjadi animasi. Dalam workshop itu metodenya lostang saya bilang gitu kan. Karya saya juga dalam durasi 30 menit nanti akan ditayangkan. Saya kerjasama dengan musisi Dimawan Krisnowo Aji, dan kemudian membuat karya kolaborasi dan menampilkan bagaimana karya animasi saya nanti menceritakan cerita-cerita yang terbuka yang bisa diinterpretasi oleh penonton, membangun cerita-cerita tersendiri, karena strukturnya saya lepaskan, saya bongkar, saya persilahkan penonton membuat ragam interpretasi. Saya tidak ada narator, tapi yang ada adalah visual dan musik, seperti itu. Harapannya orang itu bisa menonton yang berikutnya punya sensasi yang berbeda, nonton berikutnya lagi sensasinya berbeda, dan ketika ditonton oleh banyak penonton dari beragam kultur,
beragam bahasa bisa menikmati karena ini tidak ada naratornya kayak gitu. Harapannya penonton bisa di segala lapisan usia, lapisan kultur, ras, dan negara bisa menikmati dengan perspektif yang unik kayak gitu. Saya tinggal Lostang.
Itulah hasil kita jalan-jalan sore ini. Semoga memberikan wawasan baru ketika seni berkolaborasi dengan teknologi, maka terciptalah seni media baru ini. Terima kasih telah menonton.